Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kita bicara tentang paradigma positivistik dan paradigma naturalistik. Dalam sebuah penelitian tentu dipengaruhi oleh paradigma apa yang dipakai. Nah, yuk kita bahas sebagai berikut. Yang pertama kita bahas dulu definisi dan konsep paradigma. Apa sih yang dikatakan sebuah paradigma? Paradigma itu asal katanya adalah paradigm atau cara pandang. Nah, dari segi secara umum mengatakan bahwa paradigma itu adalah cara pandang peneliti terhadap dunia dan realitas. Kemudian bisa juga dikatakan bahwa paradigma itu adalah anggapan-anggapan dasar yang mendasar yang mempengaruhi penelitian. Dan paradigma ini juga mempengaruhi nanti teori, kemudian metode, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian. Nah, apa sih jenis-jenis dari paradigma penelitian itu? Yang pertama, ada yang namanya paradigma positivistik. Paradigma ini biasanya lebih fokus pada objek dan lebih terukur. Dan penelitian ini biasanya paradigma positivistik itu banyak digunakan oleh orang-orang IPA dan juga orang-orang yang bekerja di labor. Dan penelitian ini cenderung memiliki data statistik atau berupa angka. Dan biasanya kalau dalam pendekatan penelitian, dia menggunakan pendekatan yang namanya pendekatan kuantitatif. Dan penelitiannya contohnya adalah penelitian eksperimen, labor, survei kuantitatif. Kemudian seiring perkembangannya waktu, paradigma positivistik ini muncul lagi yang baru yang namanya paradigma positivistik. Paradigma ini mengakui bahwa semua pengamatan manusia tidak sepenuhnya objektif dan fakta-fakta ilmiah adalah hasil dari interpretasi. Maka artinya tidak bisa dengan hasil data survei saja kemudian muncul angka-angkanya, harus perlu juga diklarifikasi dengan tambahan menggunakan wawancara, observasi. Misalkan ditemukan data yang ada mahasiswa yang mengalami sakit mental atau penyebab ada permasalahan-permasalahan dan sekian persen adalah mahasiswa yang berasal dari negara A misalkan. Oh, mahasiswa ya sekian persen literasi dia membacanya rendah. Nah, itu kenapa itu bisa terjadi? Perlu klarifikasi sehingga perlu data ini didukung oleh data wawancara. Penyebabnya mengapa, latar belakang kenapa, sehingga penelitian eksperimen yang melibatkan wawancara dan observasi atau pengamatan keseharian objek yang akan diteliti hingga dia dinamakan paradigma positivistik atau paradigma terbaru dari positivistik. Kemudian yang ketiga adalah paradigma naturalistik atau bahasa juga lain juga yang mengatakan ini adalah paradigma interpretasi. Karena paradigma ini fokus pada pemaknaan dan interpretasi. Fokus pada pemahaman makna interpretasi. Dan pendekatan penelitian bisa menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, kemudian contoh-contoh metode penelitian bisa digunakan itu penelitian etnografi, penelitian fenomenologi dan lain sebagainya. Yang tidak cirinya dia tidak menggunakan data-data tetapi dengan mendeskripsikan, menjelaskan, menginterpretasi dari temuan-temuan peneliti ini. Kemudian yang keempat adalah paradigma konstruktivistik atau mengkonstruk pengetahuan bahwa kalau dikaitkan dengan kajian penelitian pendidikan bahwa peserta didik itu tidak hanya mendapatkan pengetahuan dari guru saja, tetapi berdasarkan siswa itu atau mahasiswa bisa mengkonstruk pengetahuannya sendiri dari pengalaman belajar yang mereka dapatkan, baik itu di lingkungan atau dan lain sebagainya. Paradigma ini beranggapan bahwa realitas dibangun secara sosial, tidak ada realitas yang tunggal. Contohnya penelitian naratif, grounded teori. Nanti dia mengkonstruk pengetahuan yang ada. Kemudian yang kelima, paradigma kritis. Dia paradigma ini berusaha mengungkapkan ketidakadilan sosial, kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat. Biasanya paradigma kritis itu ini kepada penelitian feminisme, kemudian gender, perempuan, kemudian ada juga penelitian pokoknya penelitian yang mengarah kepada penelitian ini kritis. Kemudian yang keenam adalah paradigma feminisme, fokus pada pengalaman perempuan dan ketidakadilan gender. Ini paradigma ini lebih kepada paradigma kajian-kajian perempuan, ya, baik itu penelitian tentang gender, feminis juga itu bicara tentang
diberi nama paradigma feminisme. Dan yang ketujuh adalah paradigma pragmatis. Paradigma ini menggabungkan beberapa metode yang sesuai dengan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian menggunakan penelitian survei kuantitatif, kemudian diikuti dengan wawancara kualitatif. Dan yang kedelapan adalah paradigma postmodernis. Paradigma ini menolak pandangan bahwa kebenaran tunggal atau objektif. Contoh studi tentang media dan representasi sosial, analisis wacana postmodern. Nah, dalam penelitian pendidikan ini, kita fokus pada dua paradigma saja, itu paradigma positivistik dan paradigma naturalistik atau interpretasi. Nah, apa itu paradigma positivistik? Di atas sudah kita bahas ya, kita singgung sedikit bahwa paradigma ini adalah pendekatan yang berfokus pada penemuan hukum umum melalui metode ilmiah yang terukur dan objektif. Dia menggunakan variabel-variabel yang terukur berupa data-data. Contohnya dengan ketika melakukan penelitian itu menggunakan pendekatan deduktif, itu dari umum ke khusus. Kemudian biasanya menggunakan data-data kuantitatif, menggunakan pendekatan metode pendekatan kuantitatif. Kemudian penelitian menggunakan metode eksperimen, metode survei, dan fokus pada hubungan sebab akibat. Peneliti menjaga jarak dengan subjek penelitian. Artinya apa? Dia bisa peneliti tidak secara langsung berinteraksi dengan subjek penelitian. Bisa dia membagikan angket, kemudian kuesioner dan sebagainya. Sedangkan kalau yang terlibat secara langsung itu adalah yang melakukan wawancara kepada narasumber penelitian. Kemudian bisa juga dikatakan bahwa paradigma positivistik disebutkan dia objektif, fokus pada fakta objektif, kemudian terukur karena dia berupa data-data. Yang kedua, dia menggunakan data-data kuantitatif, numerik, statistik. Kemudian memvalidasi hipotesis melalui data. Karakteristik paradigma positivistik ini menggunakan pengujian hipotesis, menguji hipotesis secara sistematis. Kemudian ada kontrol variabel yang mempengaruhi hasil. Ada variabel X, ada variabel Y. Kemudian menarik kesimpulan merupakan generalisasi dari umum dari data yang ditampilkan atau data yang ditemukan. Kemudian tentu setiap penelitian itu ada kritiknya. Nah, kritik terhadap paradigma positivistik yang pertama reduksionis, melewatkan konteks sosial dan budaya. Yang kedua tidak fleksibel dalam mempelajari fenomena kompleks. Subjektivitas imun juga punya bias. Kemudian yang kedua bicara tentang definisi paradigma naturalistik. Paradigma naturalistik lebih menekankan pada pemahaman fenomena dalam konteks alami dan pengalaman subjek. Artinya apa? Paradigma naturalistik ini lebih kepada pemahaman makna dan interpretasi dari hasil penelitian atau yang akan ditemukan. Nah, menggunakan data pendekatan induktif artinya apa? Mulai dulu dari permasalahan baru ke dari khusus ke umum. Arti khusus apa? Mulai dari membicarakan permasalahan apa yang dilakukan baru dia mengarah kepada pembahasan secara umum. Kemudian data kualitatif itu data-data yang berupa mendeskripsikan, kemudian makna dan memberikan interpretasi. Metode penelitian digunakan itu menggunakan wawancara, observasi, studi kasus, dan proses penelitian itu mengutamakan fokus pada makna dan proses. Artinya proses melakukan penelitian dan wawancara tersebut. Kemudian peneliti terlibat langsung dengan subjek penelitian. Itu beda dengan positivistik tadi bahwa peneliti tidak terlibat langsung dengan subjek penelitian. Tapi dalam di sini peneliti terlibat langsung dengan subjek penelitian. Peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian, melakukan wawancara, melakukan observasi apa yang dilihat dan apa yang ditanyakan. Kemudian karakteristik paradigma naturalistik ini pertama holistik atau menyeluruh, melihat fenomena yang terjadi itu secara utuh atau secara menyeluruh. Yang kedua bersifat kontekstual, itu memahami konteks sosial budaya itu secara kontekstual atau terkini. Kemudian emergent teori muncul dari data yang disajikan. Kelebihan paradigma naturalistik ini pertama memahami konteks secara holistik, kemudian masih secara mendalam, ada namanya metodenya adalah interview atau wawancara mendalam. Yang ketiga fleksibel, cocok untuk semua kompleks atau permasalahan. Kelemahan paradigma naturalistik ini adalah pertama itu melihat suatu permasalahan berdasarkan sudut pandang peneliti. Bisa jadi hasil dari penelitian itu dipengaruhi oleh sudut pandang peneliti, itu sangat mempengaruhi. Misalkan yang ditemukan peneliti yang dipikirkan peneliti adalah dari wawancara observasi ditemukan adalah tentang itu, tentang ini berarti inilah hasilnya. Maka satu kelemahannya adalah keterbatasan untuk objektif, artinya semuanya berdasarkan hasil itu berdasarkan sudut pandang dari si peneliti.
Dan kedua ada generalisasi terbatas, sulit digeneralisasi ke populasi. Artinya setiap permasalahan itu memiliki ciri khas yang berbeda, memiliki permasalahan yang berbeda, sehingga tidak bisa digeneralisasi ke daerah-daerah lain atau ke kasus-kasus yang lain. Kemudian juga penelitian butuh proses dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, setelah kita bicara tadi paradigma positivistik dan bicara tentang paradigma naturalistik, dari kedua aspek paradigma ini, apa sih yang perbedaan di antara keduanya? Ada yang pertama kita lihat dari tujuan penelitian. Seperti yang sampaikan sebelumnya, tujuannya ini kalau positivistik itu lebih bersifat general dan keteraturan, sedangkan naturalistik itu memahami fenomena secara mendalam dengan konteks yang khusus, yang memahami fenomena tersebut, permasalahan-permasalahan yang ada itu secara khusus, secara mendalam, sehingga perlu berlama-lama, sehingga itu juga ada yang namanya in-depth interview. Yang kedua, pendekatan itu menggunakan pendekatan deduktif, itu dari umum ke khusus. Naturalistik itu dari khusus ke umum. Kemudian juga hubungan peneliti dengan subjek, peneliti menjaga jarak dengan subjek penelitian, itu yang bersifat independen. Kemudian naturalistik itu peneliti berinteraksi dan dekat dengan subjek, artinya untuk mengetahui atau menggali informasi-informasi yang kita dapatkan dari narasumber, dari informasi itu perlu pendekatan, sehingga dia berinteraksi langsung, menanyakan, observasi. Kemudian pengumpulan data, kalau positivistik jelas dia menggunakan metode kuantitatif, itu dengan pendekatan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, eksperimen, tes statistik. Kemudian naturalistik itu kualitatif, menggunakan cara, observasi, studi kasus. Kriteria kebenarannya, kalau positivistik itu objektif, validitas dan reliabilitas. Kalau naturalistik itu kredibilitas, keabsahan, kontekstual, dan ketergantungan. Itu juga dengan sifat datanya lebih kepada kuantitatif dan numerik atau angka. Kalau naturalistik lebih kualitatif dan data narasi atau deskriptif. Kemudian analisis data itu menggunakan statistik, menggunakan data-data statistik. Kalau naturalistik menggunakan data yang memahami makna dan proses. Tujuannya jelas sekali, sebab akibat, kemudian menghubungi fenomena, kemudian sifat penelitian, kemudian contoh pengujian hipotesis, eksperimen, survei, studi kasus, etnografi, konditory, dan lainnya. Nah, implikasi pemilihan paradigma dalam penelitiannya artinya apa? Nah, ketika kita melakukan sudah memilih paradigma apa yang kita pakai, nanti berpengaruh terhadap rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Kalau dia bicara tentang pengaruh, dia jelas itu nanti penelitiannya adalah penelitian kuantitatif atau positivistik. Kemudian dia bicara bagaimana, jelas dia bicara tentang proses itu penelitian naturalistik. Kemudian metode pengumpulan data juga mempengaruhi. Ada metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi. Kalau yang positivistik dia menggunakan data-data survei, kuesioner, dan lain sebagainya. Data analisisnya juga dia menggunakan analisis yang berbeda, reduksi data dan lain sebagainya. Kalau dia positivistik, dia menggunakan analisis data-data statistik dengan menggunakan aplikasi seperti SPSS dan lain sebagainya. Dan terakhir juga mempengaruhi kesimpulan. Jadi kesimpulan itu diawali dengan dari paradigma ini pakai. Nah, demikian penjelasan tentang paradigma positivistik dan paradigma naturalistik. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.